diem ya Mas Dani? Iya, yang lain. Iya. Enggak, kalau angin gini. Kalau angin dia goyang begini bukan. Dan ini goyang pasti Mas. Goyang sama. Iya, anehnya. Orang aku lagi gini nih. Iya. Lah ini goyang. Lah ini goyang kamu. Soalnya dari pikir ini goyang, cuma ini nggak goyang gitu. Barang-barang sekecil apapun yang antik dibeli sama ya. Udah jadi, udah banyak, kumpulin, beli lagi. Sampai akhirnya numpuk, tapi bukan sebagai gudang, tapi udah kayak lukisan lah rumah ini. Ya dulu ada yang pernah digangguin kayak gitu-gitu, namanya juga Indonesia kan, kita kan emang kita percaya gitu-gitu, jadi yang muncul juga yang gitu-gitu. Dikenal sebagai musisi yang memiliki karakter yang berbeda, kehidupan Ahmad Dhani berhias banyak cerita. Di luar musik, ia juga mempunyai sejumlah kontroversi. Tapi yang agak jarang terlihat di ruang publik adalah kegemaran Ahmad Dhani pada segala yang antik. Ia termasuk kolektor benda-benda lawas yang terkesan mistis. Tapi benarkah di vilanya di puncak ada lampu gantung yang terus bergoyang sendiri? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suasana metafisika terasa kuat saat memasuki rumah peristirahatan Ahmad Dhani di Puncak Bogor, Jawa Barat. Suasana yang mengalir lewat benda-benda lawas memberi kesan mistis. Kekunoan sepertinya memang sengaja dihadirkan karena pentolan Dewa 19 itu senang dengan barang-barang antik. Lihat saja koleksi puluhan speaker jadul yang berasal dari tahun 40-an. Yang paling bagus ini, yang paling masih mulus ya. Ini speaker tahun 40-an, tahun 50-an. Bahkan mama saya nggak ngalamin. Ini semua masih mono kan dulu kan. Lihat aja dari semua jenis ini, saya punya 100. Yang ada di sini mungkin 35-an lah yang ada di sini ya. Semuanya nggak ada yang sama. Ini speaker zaman kakek saya, ini speaker zaman opa oma saya, bukan zaman mama saya. Menyimpan speaker yang mencapai puluhan bahkan ratusan jika digabung dengan yang berada di rumahnya di Jakarta hanyalah salah satu barang antik koleksi milik Ahmad Dhani. Villa yang berada di puncak malah terasa lebih mistis karena banyak barang lawas terletak nyaris di setiap sudut. Bagi Dhani, tidak ada yang mistis jika tidak dianggap mistis. Sebenarnya itu kan masalah mindset aja gitu. Kalau kita nganggap itu sesuatu yang mistis ya mistis. Kalau saya sih nganggap itu sesuatu yang saintifik aja. Kalau saya itu otaknya kan saintifik, jadi saya nggak pernah takut yang hal-hal seperti itu. Gitu. Rumah peristirahatan Ahmad Dhani di Puncak Bogor, Jawa Barat memang terasa mistis karena diisi oleh barang-barang tua. Tapi benarkah ada lampu gantung yang tak berhenti bergoyang sendiri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa
ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya kelihatannya saja yang mistis, Villa Ahmad Dhani di Puncak Bogor, Jawa Barat juga memiliki cerita yang sangat erat kaitannya dengan mistik. Cerita itu datang dari lampu gantung di lantai 2 rumah yang tak pernah berhenti bergoyang-goyang sendiri. Bukan digoyangkan angin atau ada pengaruh ruangan yang tinggi. Lantas, seperti apa kondisi lampu gantung yang bergoyang itu? Itu semua masalah nggak bisa lihat, kalau yang bisa lihat bisa kelihatan. Mas Denny, kenapa ini goyang sendiri? Hah? Goyang sendiri. Saya lagi mempraktekkan ilmu apa tuh namanya? Ilmu apa namanya? Batinan. Gaib, itu gaib. Bukan gaib, ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam ini bukan batinan, ini tenaga dalam. Yang lain lampu diem ya Mas Dhani? Iya, yang lain. Waduh, ini yang barang bos yang dijoin tuh bawah mana ya? Ini dia, dipikir kalau ada angin yang satunya ikut goyang dong? Iya. Enggak, kalau angin gini. Nah, dia goyang begini bukan. Dan ini ikut goyang pasti Mas. Ini kan sama. Iya, adanya. Ada sama. Orang goyang. Naik. Apa coba ini? Oh iya. Logikanya apa coba? Minta kopi hitam. Kayak lagi main anak kecil gitu. Iya. Iya, tinggal tapi mau kopi hitam enggak? Gitu, Bos. Kalau kena angin, kopi ya. Kalau tambah kencang kok? Iya, jadi nggak berhenti gitu. Ya saya lebih kenceng dari sini. Iya. Hah? Kalau ini orang penakut bos susah, mau dapain juga. Diam. Ntar kesurupan di bos sendirian. Orang aku lagi gini nih. Lihat. Lah ini goyang kamu. Soalnya dari pikir ini goyang, ini nggak goyang gitu. Dan bawa. Misi. Lampu gantung yang terus bergoyang adalah salah satu cerita menarik di Villa Ahmad Dhani yang full dengan barang antik. Menurut Al-Ghazali, si sulung yang ganteng, ayahnya memang kolektor benda-benda tua. Villa yang terkesan tua tak ubahnya seperti museum karena nyaris semua perabotnya berasal dari zaman dulu. Al bahkan mengibaratkan barang antik bagi Dhani tak ubahnya seperti pacar. Ayah tuh sama barang antik tuh udah kayak pacar sih sebenarnya sih aku lihat. Nggak ngerti ya. Barang-barang sekecil apapun yang antik dibeli sama ayah. Udah jadi, udah banyak, ngumpulin, beli lagi. Sampai akhirnya numpuk, tapi bukan sebagai gudang, tapi udah kayak lukisan lah rumah ini. Sebenarnya lebih kayak museum. Karena antik semua. Dan aku juga suka sih barang antik. Barang-barang lawas milik Ahmad Dhani bukan hanya fantastis dalam jumlah, tapi juga dalam soal usia. Al-Ghazali menyebut banyak barang-barang yang sangat tua, termasuk tempat tidur dari zaman kolonial atau lemari yang konon berasal dari tahun 1800-an. Kepo paling tempat tidur orang-orang Belanda ya. Ya gitu. Terus yang tahun 1800-an juga meja, lemari banyak. Kalau ayah sih nggak jarang diganggu ya. Paling tadi tuh kayak badan yang takut-takut gitu doang.
Kesan angker tidak mudah dilepaskan dari villa milik Ahmad Dhani yang penuh dengan barang antik. Lalu, benarkah rumah Dhani di Pondok Indah juga terkesan angker? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meninggalkan villa di puncak, mari melihat rumah Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Warna hitam bukan hanya membuat rumah musisi ternama ini terlihat mencolok, tapi sekaligus mistis. Entah serius atau sekedar berkelakar, Dhani mengakui rumahnya memang angker. Ia juga senang melihat yang angker-angker. Misalnya saja pintu yang bergerak sendiri. Di Pondok Indah semua banyak rumah seperti itu. Pondok Indah memang tempatnya. Makanya sampai ada film Pondok Indah Rumah Hantu ya memang Pondok Indah memang serem. Saya seneng. Saya kalau ada lampu gerak sendiri saya lebih seneng, malah saya liatin gitu. Kalau ada pintu gerak sendiri saya lebih seneng, saya liatin gitu. Ya kalau ada penampakan mudah-mudahan ya ceweknya cantik ya penampakannya mudah-mudahan. Rumah warna hitam yang terkesan angker menurut El Rumi sesungguhnya biasa-biasa saja. Sebab yang mengalirkan cerita seram justru studio milik ayahnya. Dulu saat Dewa 19 masih aktif, menurutnya memang banyak cerita-cerita horor. Misalnya saja ada yang tiba-tiba diganggu sesuatu. Enggak pernah aku. Kalau yang rumah depan, yang rumah studio banyak ceritanya. Kalau yang rumah belakang nggak pernah sih. Cuman kelihatannya aja angker karena kan orang lihatnya hitam dan gede gitu kan. Terus emang agak serem sih looks-nya. Tapi biasa aja sih menurutku, aku nggak pernah ada penampakan apa-apa. Ada cerita doang dulu. Kayak tahun zaman-zamannya Dewa itu aku pernah dengar cerita, sekarang nggak pernah sih. Ya dulu ada yang pernah digangguin kayak gitu-gitu, namanya juga Indonesia kan, kita kan memang kita percaya gitu-gitu, jadi yang muncul juga yang gitu-gitu. Kalau di luar negeri orang mereka kan nggak percaya kuntilanak, jadi yang nggak muncul kuntilanak. Karena kita percaya ada kuntilanak, sugesti aja muncul jadinya. Sama seperti El, menurut Dul Jailani, rumah di Pondok Indah tidak ada yang angker. Kesan mistis muncul karena memang banyak koleksi barang-barang antik yang sengaja diletakkan oleh ayahnya di banyak tempat. Enggak. Ya mungkin karena ayah saya suka barang antik ya. Ayah saya suka barang antik. Jadi mungkin ya kalau barang antik memang agak mistis ya. Dan saya pun juga suka sama mistis itu. Enggak ada yang angker. Semua setan takut sama saya. Berisi banyak barang-barang antik, rumah Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah atau villanya di puncak dianggap angker. Tapi memang benda-benda dari masa lampau sering menjadi tempat bersemayam segala yang mistik. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.